Nilai tukar rupiah makin keok terhadap keperkasaan dolar. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan tabungan rumah tangga lenyap dalam semalam. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 3,5%. Hari ini kita akan membahas superhero ekonomi kita, yaitu Bank Indonesia, dan perjuangan mereka yang heroik atau mungkin tragis dalam menjaga nilai tukar rupiah dari keganasan dolar US. Kita semua tahu tujuannya mulia, yaitu rupiah stabil, harga terkendali. Tapi mari kita lihat arena pertarungan kebijakan moneter ini, di mana setiap kenaikan suku bunga terasa seperti dicapu yang menyakitkan. Mandat BI itu sederhana, katanya stabilitas nilai rupiah ini seperti janji muluk seorang politisi, menjaga inflasi tetap rendah, katakanlah di level yang manusiawi, dan memastikan rupiah kita tidak terlalu galau di hadapan mata uang asing. Intinya, BI harus memilih mau bikin harga-harga barang impor jadi mahal karena rupiah anjlok, atau bikin kita semua susah nyicil karena suku bunga dinaikkan gila-gilaan. Sebuah pilihan yang sangat menyenangkan, bukan? Untuk mencapai tujuannya, BI punya seperangkat alat andalan yang sangat klasik. BI Rate, situas ajaib. Ketika rupiah mulai sakit atau inflasi mulai beringas, apa jurus pamungkasnya? Ya, naikkan suku bunga. Tujuannya agar dolar yang diparkir di Indonesia tidak kabur ke Amerika. Lalu operasi pasar terbuka, yaitu menjedot rupiah. BI menjual surat berharga atau SBN. Ini adalah cara elegan untuk mengurangi likuiditas rupiah di pasar. Harapannya, rupiah jadi langka, harganya naik. Praktiknya, rupiah yang disedot mungkin membuat bank-bank berpikir dua kali untuk kasih pinjaman. Bye-bye kredit murah. Intervensi falas, mengorbankan devisa. Ketika rupiah jatuh terlalu dalam, BI akan turun ke pasar, menjual dolar dari cadangan devisa kita. Ini adalah operasi cuci tangan agar rupiah terlihat stabil meskipun di belakang panggung cadangan devisa kita semakin menipis. Sebuah make up mahal untuk wajah yang sedang kuyup. Langkah-langkah BI bukannya tanpa kritik. Ada beberapa isu seringkali membuat kita bertanya, kerja keras atau kerja cerdas? Pak, Bu, Gubernur menjadi The Fed Junior. Hampir setiap kali The Fed di US menaikkan suku bunga, BI seolah wajib ikut-ikutan. Kita seakan-akan tidak punya kedaulatan moneter sendiri, selalu menjadi pengikut setia kebijakan Amerika. Kapan kita bisa memimpin, bukan hanya mengekor? Dilema klasik, stabilitas versus pertumbuhan. Dengan menaikkan suku bunga demi stabilitas rupiah, BI secara tidak langsung mencekik pertumbuhan kredit dan investasi domestik. Investor asing senang, tapi bagaimana dengan pengusaha UMKM yang kesulitan modal? Kita seolah disuruh memilih antara sehat tapi kurus kering atau gemuk tapi penuh penyakit. Transmisi yang lambat dan misterius. Kebijakan BI Rate naik 50 basis point, tapi bank baru merespon setelah 3 bulan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini seringkali terasa seperti kotak hitam yang misterius. Pasar bertanya, kenapa lama sekali? BI menjawab, sedang berproses. Koordinasi harmonis pemerintah BI. Kita sering mendengar seruan untuk koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal atau pemerintah. Di lapangan, terkadang terasa seperti dua orkestra yang bermain di kunci yang berbeda. Satu sibuk mengendalikan rupiah, yang lain sibuk menambah belanja dan utang. Hasilnya, rupiah kita tetap oleng dan kita hanya bisa tepok jidat. Pada akhirnya, Bank Indonesia harus berjuang di tengah arus modal global yang kejam. Mereka menggunakan alat-alat klasik dengan harapan hasil yang revolusioner. Kita hanya bisa berharap di tengah segala drama dan dilema ini, jurus-jurus heroik BI tidak hanya berakhir menjadi sebuah ironi yang membuat rupiah kita tetap tersiksa, namun berhasil mencapai stabilitas sejati.